ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Baik anak-anak ibu guru, sebelum kita belajar maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran keempat. Baik, anak-anak ibu guru, di sini anak-anak sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda, mencair dan membeku. Nah, adapun materi kita pada hari ini, yang pertama adalah KD 3.1 menemukan informasi tentang perubahan wujud benda, materi mengembun. Yang kedua adalah KD 3.3 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan materi tugas kebersihan sekolah. Selanjutnya adalah KD 3.3 mengetahui kombinasi gerak dasar dengan materi menendang bola. Nah anak-anak, maka ibu guru harapkan kamu sudah mempersiapkan hati, pikiran dan juga tenagamu ya, supaya anak-anak dapat menerima pembelajaran dari ibu guru dengan semangat. Anak-anak, kita sudah mempelajari perubahan wujud benda. Ada yang mencair dan membeku. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah gambar yang merupakan perubahan wujud benda. Ya, benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Anak-anak dapat melihat di sini ada kalimat dan lihat tanda panahnya. Ya. Maka itulah perubahan wujudnya. Oke, anak-anak, supaya anak-anak mengetahui apa-apa saja perubahan wujud benda pada gambar yang sudah ibu sajikan, mari kita bahas bersama-sama perubahan wujud bendanya ya. Baik, yang pertama adalah membeku. Lihat ya anak-anak, ini adalah membeku. Lihat tanda panahnya. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Yang selanjutnya adalah mencair. Lihat tanda panahnya, perubahan wujud benda dari benda padat ke cair. Yang selanjutnya adalah mengembun. Mengembun, perubahan wujud benda dari gas ke cair. Yang keempat adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Yang kelima adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas ya. Nah, anak sudah melihat kan? Inilah dia perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kita sudah mempelajari perubahan wujud benda mencair dan membeku. Pada hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda mengembun. Perhatikanlah teks berikut. Mengembun. Di sini ada sebuah teks ya, ibu berikan. Maka dengarkanlah teks yang akan ibu bacakan. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air.
Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Pada pagi hari kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalam mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi dengan air es. Suhu gelas yang diisi air es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengembunan tersebut. Nah, dalam teks ini ya, anak-anak sudah menyimak bagaimana itu perubahan wujud benda ya, dari gas menjadi cair. Itulah dia mengembun. Sama dengan ya, pada waktu pagi hari anak-anak mungkin melihat di rumput ya, atau daun, atau di tanah ya, ada air. Itu adalah suatu proses pengembunan ya, sama dengan gelas yang diisi air es. Saat suhu gelas yang diisi air es itu turun, maka akan muncul uap air. Nah, itulah anak-anak contoh tentang perubahan wujud benda dari gas menjadi cair atau mengembun. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar siswa atau anak-anak sekolah dasar dan juga ada gambar pegawai kebersihan. Nah, anak-anak coba lihat gambarnya. Di sini mereka bersama-sama dalam membersihkan ruangan kelas, ya. Baik perempuan ataupun laki-laki, mereka di sini bersama-sama saling membersihkan ruangan kelas. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Ya, tentu punya ya anak-anak ibu guru. Apakah tugas petugas kebersihan? Tugas petugas kebersihan adalah membersihkan ruangan kelas, membersihkan taman sekolah, serta membersihkan pekarangan sekolah. Nah, anak-anak, dari sini kita sudah mengetahui bagaimana peranan petugas kebersihan sekolah, ya. Sama dengan anak-anak ibu guru pasti mempunyai peranannya masing-masing. Namun, ya, anak-anak, selain belajar, ternyata siswa atau anak-anak juga berperan untuk membersihkan kelas, ya. Bukan hanya belajar, namun ya anak-anak juga bisa membantu petugas kebersihan, ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga piket, ya, secara bergiliran agar tugas petugas kebersihan lebih ringan dan juga lingkungan di sekolah itu nyaman, asri, dan bersih. Nah, anak-anak, betapa indah kan kalau sekolah kita itu nyaman, bersih, dan rapi. Pasti anak-anak pun datang ke sekolah semangat, ya. Begitu juga pada gambar ini, semua saling tolong menolong, ya. Baik, anak-anak ibu guru,
pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari teknik menendang bola. Sekarang perhatikanlah teknik menendang bola tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, lihat gambarnya. Inilah dua orang siswa yang berada di tengah lingkaran. Dan anak, inilah dia ya. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Inilah lihat gambarnya. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar peluit dari guru. Nah, ini anak-anak ya, kamu dapat menyimak dari ya penjelasan yang ibu guru berikan ya. Di sini ada dua orang yang di tengah-tengah ya. Apabila nanti mereka mengarahkan bola kepada siswa yang berlari ini, lalu bolanya terkena pada bagian lutut ke bawah, dianggap kalah. Maka contohnya kena kepada si Budi, maka si Budi akan menggantikan ya. Dialah yang menjadi di tengah. Begitulah dia ya. Pada saat ada aba-aba dari guru atau peluit, maka bola boleh ditendang. Nah, nanti itu anak-anak boleh kamu lakukan di rumahmu bersama dengan keluarga ya, di ruangan ataupun di lapangan yang memungkinkan. Kalau mungkin pun tidak, kamu dapat melihat videonya dari internet ya, dari YouTube. Bagaimana permainan menendang bola agar anak-anak dapat memahami permainan tersebut. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai belajar, maka nanti ibu guru akan berikan tugasmu ya melalui Google Formulir ya. Google Form ya. Di situ nanti ibu guru akan memberikan tugas untuk anak-anak. Namun anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ibu guru. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semangat dan Tuhan memberkati.